Ada yang berpandangan bahwa rekonsiliasi itu mustahil dilakukan, bahkan dikatakan penyelesaian kasus penumpasan PKI 1965 sampai 1966 adalah pekerjaan yang pelik hingga saat ini. Penumpasan itu terjadi tidak dapat dipisahkan dari makar PKI khususnya pada tahun 1965. Rupanya di Indonesia lebih mudah untuk memasukkan unta ke dalam lubang jarum daripada menyelesaikan kasus penumpasan PKI 1965. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan? Semoga Anda dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat. Anda masih bersama saya, Profesor Suteki, di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Menjelang detik-detik peringatan G30S PKI, eskalasi perbincangan tentang PKI dengan komunismenya makin meningkat. Banyak pihak yang mengendus soal kebangkitan, kemudian juga penyusupan PKI atau ideologinya ini terutama ya di berbagai lini. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio juga mendeteksi soal ini. Detiknews.com menyebutkan bahwa mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio menuding komunisme telah menyusup ke tubuh TNI dengan hilangnya patung Soeharto dan kawan-kawan di markas Kostrad. Sejumlah barang yang dihilangkan berada di Museum Dharma Bakti. Barang-barang itu berkaitan dengan penumpasan komunisme di tanah air, khususnya PKI ya. Beberapa di antaranya yakni diorama patung Soeharto, Sarwo Edi, dan A.H. Nasution beserta 7 pahlawan revolusi sudah hilang. Nah, apakah betul hilangnya beberapa barang dan patung yang berkaitan dengan penumpasan PKI yang dipimpin oleh Soeharto merupakan bukti bahwa TNI telah disusupi oleh PKI? Nah, atas tuduhan ini, sebagaimana dikutip Tempo.co tanggal 27 September 2021, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto enggan berpolemik soal dugaan penyusupan pendukung PKI di tubuh TNI. Hadi tidak mau berpolemik terkait hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat. Nah, oleh karenanya hal ini saya kira juga perlu untuk diteliti lebih lanjut. Saya akan membahas ya, sisi lain tentang adanya indikasi pelemahan radikalisme atau istilahnya itu adalah moderasi komunisme. Nah, apakah selain dugaan penyusupan tersebut ada dugaan upaya untuk mengaburkan sejarah kelam komunisme di negeri ini, terutama dari sisi kebijakan publiknya? Ya, saudara sekalian, pada saat ini saya akan berusaha untuk menganalisis ya, soal moderasi komunisme dalam kebijakan publik di Indonesia. Puan dan tuan, moderasi sebagai sebuah pemahaman yang berada pada sisi berlawanan dari yang kita sebut dengan radikalisasi. Moderasi berarti proses melunakkan keradikalan sesuatu pemikiran hingga sikap dan tindakan melalui berbagai sarana baik narasi maupun keputusan konkret. Komunisme itu paham yang radikal, juga revolusioner. Keradikalannya ya di Indonesia itu pasca kegagalan pemberontakannya pada tanggal 30 September 1965 dapat kita deteksi hendak dilunakkan melalui berbagai kebijakan publik yang berupa keputusan dan atau putusan kelembagaan negara.
Tentu ini bisa debatable ya, tetapi saya akan mencoba untuk menampilkan atau menguraikan ada beberapa kebijakan publik yang ditengarai sebagai sarana untuk moderasi komunisme di Indonesia. Saya mendeteksi ada sekitar 5 kebijakan publik yang terindikasi itu sebagai langkah moderasi komunisme di Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama, upaya pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ya 1966 telah dilakukan sejak Presiden Abdurrahman Wahid. Kompasiana tanggal 30 September tahun 2012 mewartakan bahwa Presiden Republik Indonesia keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang populer dengan disebut Gus Dur adalah Presiden Indonesia yang pertama sejak Orde Baru yang mengusulkan ide objektivitas sejarah ya ketika ia menggulirkan wacana pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Gus Dur mengusulkan pencabutan ketetapan MPR tentang pembubaran PKI dan pernyataan pelarangan pengembangan ide Marxisme Leninisme itu karena dianggapnya telah usang atau kita sebut dengan out of date. Argumen Gus Dur saat itu tidak terbaca secara utuh karena gelombang protes atas usulannya telah lebih dahulu naik melebihi keinginan luhurnya. Dari media massa sedikitnya dapat diketahui 3 alasan objektif Gus Dur. Yang pertama, bahwa konsep-konsep Marxisme telah dipelajari terbuka di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, era komunis telah berakhir, sering berakhirnya negara Uni Soviet di ujung babak Perang Dingin. Yang ketiga, dendam sejarah masa lalu harus disingkirkan demi menata kehidupan Indonesia yang lebih baik ke depan. Presiden Gus Dur menerima banyak sekali tekanan dari kelompok-kelompok yang menentang usulannya. MUI dalam rapat pleno tanggal 21 Maret tahun 2000 secara tegas menentang wacana yang digulirkan Presiden. Hartono Marjono, anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang, menyatakan akan meminta MPR menggelar sidang istimewa jika Gus Dur mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Partai Bulan Bintang juga menyatakan ketidaksetujuan mereka atas usul Gus Dur. Demikian halnya dengan FUII yang menggelar aksi massa sepanjang Jalan Merdeka Utara. Di sisi lain, dukungan atas ide Gus Dur juga mengalir. Banyak kalangan generasi muda yang mendukung wacana Presiden Gus Dur, demikian pula dukungan yang datang dari aktivis gerakan hak asasi manusia dan juga lingkungan perguruan tinggi. Sebagaimana kita ketahui, saudara sekalian, kontroversi pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 telah berakhir bersamaan dengan berakhirnya kepemimpinan Presiden Gus Dur. Bahkan pada rapat fraksi Komisi B DPR RI hari Minggu tanggal 3 Agustus 2003, semua fraksi sepakat tidak mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Fraksi TNI Polri berpendapat pemikiran untuk mencabut atau mempertahankan ketetapan MPR selayaknya ditempatkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tahunan MPR tahun 2003, Ketua MPR Amin Rais menandaskan bahwa MPR telah mencapai keputusan untuk tetap mempertahankan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Keputusan ini sekaligus merupakan penetapan MPR atas ketetapan MPRS yang terdahulu. Yang kedua, tidak dijadikannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 sebagai pertimbangan dalam pembentukan, dulu kita kenal ada rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP. Nah, untuk apa sebenarnya RUU HIP dan RUU BPIP ini dibuat? Kecurigaan saya waktu itu ternyata terbukti ketika fraksi-fraksi pengusungnya sengaja menolak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 66.
tentang pembubaran PKI dan larangan menganut ideologi komunisme dan Marxisme-Leninisme. Protes umat Islam menggema menolak RUU HIP karena penolakan atas TAP MPRS tersebut sebagai politik hukumnya. Nah, perkembangan terakhir, inisiator RUU HIP setuju untuk memasukkan TAP MPRS tersebut dengan syarat agar paham lain yang mengancam dan bertentangan dengan Pancasila dicantumkan juga sebagai ideologi terlarang. Waktu itu Sekjen PDIP menyebut ada dua ideologi yang dimaksud, yaitu khilafahisme dan radikalisme. Nah, ini masih jadi perdebatan besar ya, apakah khilafahisme itu ideologi, karena khilafah itu adalah bukan isme tetapi sistem pemerintahan. Nah, sedangkan radikalisme sama, radikalisme itu jenis kelaminnya belum jelas ya, masih obskur dan juga lentur, sehingga belum bisa dikatakan itu sebagai ideologi yang juga terlarang. Saudara sekalian, yang ketiga, hak pilih diberikan kembali ya. Putusan MK perkara nomor 011 sampai 017 PUU 1 Romawi _2003. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 60 huruf G Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota telah mengingkari hak warga negara untuk menyatakan keyakinan politiknya dan bertentangan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusan akhirnya yang disampaikan di gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat Selasa 24 Februari 2003 menyatakan bahwa pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga bekas tahanan politik dari partai terlarang seperti PKI juga berhak dipilih dalam pemilu. Pasal 60 huruf G Undang-Undang Pemilu itu menyebutkan bahwa mereka tidak diberikan hak politiknya adalah bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya. Telah terjadi pelonggaran, ya, dalam hal ini telah terjadi pelonggaran untuk konsolidasi paham komunisme, sedangkan patut diduga kegiatan mereka makin berani dan terang-terangan. Apakah negara lain yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM juga melakukan pembatasan hak politik? Jawabannya adalah ya. Misalnya Jerman ya, dengan denazisasi, Amerika terkait dengan Al-Qaeda. Saudara sekalian, saya sependapat dengan dissenting opinion Hakim MK yang bernama Ahmad Rustandi tentang pembatasan hak pilih ex anggota PKI dan yang terlibat itu adalah konstitusional. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pembatasan seperti itu bisa dilakukan oleh pembuat undang-undang terhadap semua hak asasi manusia yang tercantum dalam keseluruhan bab 15 Romawi hak asasi manusia, kecuali terhadap hak-hak yang tercantum dalam pasal 28I, yaitu apa? Ada hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Puan dan Tuan, pembatasan yang diatur dalam pasal 60 huruf G Undang-Undang Pemilu bisa dikatakan tidak termasuk dalam salah satu hak yang disebut dalam pasal 28I ayat 1. Oleh karena itu, pembatasan dalam pasal 60 huruf G tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah terungkap bahwa ketika pasal 60 huruf G dibahas, telah secara mendalam dipertimbangkan alasan-alasan pembatasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 28I ayat 1 dan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Hakim Ahmad Rustandi, pembatasan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 60 huruf G bukanlah pembatasan yang bersifat permanen, melainkan pembatasan yang bersifat situasional, dikaitkan dengan intensitas peluang penyebaran kembali ideologi komunisme, marxisme, leninisme, dan konsolidasi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, sebagaimana diketahui penyebaran ideologi komunisme dan konsolidasi PKI tidak dikehendaki oleh rakyat Indonesia dengan tetap diberlakukannya TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 oleh MPR hingga saat ini. Menurut keterangan ahli Dr. Tamrin Amal Tamagola, TAP MPR itu secara formal adalah sah karena dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Bahwasanya pembatasan ini bersifat situasional dapat ditelusuri dengan semakin longgarnya perlakuan terhadap bekas anggota PKI dan lain-lain dari Undang-Undang Pemilu yang terdahulu ke Undang-Undang Pemilu berikutnya. Saudara sekalian, dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya, bekas anggota PKI dan lain-lain bukan saja dibatasi hak pilih pasif atau hak untuk dipilih, tetapi juga hak pilih aktif atau hak untuk memilih. Nah, sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003, yang dibatasi hanya hak pilih pasifnya saja, jadi hak untuk dipilih. Yang keempat, penerbitan SKKPH oleh Komnas HAM. Antaranews.com Jatim tanggal 1 Oktober 2019 memberitakan bahwa Yayasan Pusat Kajian Komunitas Indonesia atau Indonesian Community Studies CICS menyatakan keberatan terhadap penerbitan surat keterangan korban pelanggaran hak asasi manusia atau SKKPH bagi orang-orang ex Partai Komunis Indonesia. Ketua CICS Arukat Jaswadi kepada wartawan di Surabaya menjelaskan SKKPH bagi orang-orang ex PKI disetujui untuk diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. CICS khawatir SKKPH yang telah diterbitkan nantinya dibawa ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dan selanjutnya bisa menjadi jalan bagi PKI untuk kembali mendapatkan legitimasi di Indonesia. Menurut pengakuan Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965, Bejo Untung, sampai hari ini sudah ada 3.000-an SKKPH yang diterbitkan. CICS lanjut Arukat mempertanyakan konsekuensi dari SKKPH yang telah diterbitkan. Puan dan Tuan, jadi melalui SKKPH ini, ya ex-PKI itu diakui lembaga negara sebagai korban. Yang berarti pelaku pemberontakan 1965 bukan PKI. Nah, dengan begitu mereka bersih. Nah, selanjutnya menuntut kompensasi, ganti rugi, rehabilitasi, dan bisa juga mendesak negara agar minta maaf. Dan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 bisa juga dicabut. Nah, akhirnya ya PKI bisa hidup kembali atau bangkit kembali. Upaya moderasi komunisme tadi yang kelima adalah upaya rekonsiliasi PKI sebagai korban. Tadi sudah sedikit kita singgung. Balairung tanggal 27 Juli 2019 menurunkan suatu warta, berita tentang rekonsiliasi korban pembantaian 1965. Upaya untuk melakukan rekonsiliasi antara pihak korban pemberontakan PKI terus dilakukan. Namun demikian, dari pihak pendukung rekonsiliasi ada dua kelompok yang saya kira cukup sulit untuk menerima upaya rekonsiliasi, seperti Angkatan Bersenjata dan beberapa kelompok keagamaan. Nah, mengapa perlawanan terus terjadi? Menurut versi pendukung rekonsiliasi, ada dua kelompok penolak upaya rekonsiliasi. Kelompok pertama adalah militer dan keluarganya. Tentu saja karena mereka yang ikut memproduksi penyeragaman sejarah.
Mereka memproduksi narasi tidak seimbang bahwa PKI adalah dalang tunggal penculikan dan pembunuhan perwira militer. Kelompok yang kedua, mereka sebut Islam konservatif. Kesalahan memahami sejarah juga terjadi dalam faksi Islam konservatif. Mereka masih mewarisi pandangan sejarah yang manipulatif, baik setelah maupun sebelum kemerdekaan Indonesia. Dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa elit yang terang-terangan menolak agenda rekonsiliasi memang tidak memiliki jarak dengan masa lalu. Sehingga rekonsiliasi menjadi sulit terwujud selain karena larangan resmi terhadap komunisme dalam Tab MPRS nomor 25 tahun 66 dan Kepres nomor 28 tahun 1975 disebabkan juga karena dua kubu itu. Militer, khususnya TNI AD dan Islam konservatif masih tidak berjarak dengan masa lalu. Ada yang berpandangan bahwa rekonsiliasi itu mustahil dilakukan, bahkan dikatakan penyelesaian kasus penumpasan PKI 1965 sampai 1966 adalah pekerjaan yang pelik hingga saat ini. Penumpasan itu terjadi tidak dapat dipisahkan dari makar PKI khususnya pada tahun 1965. Rupanya di Indonesia lebih mudah untuk memasukkan unta ke dalam lubang jarum daripada menyelesaikan kasus penumpasan PKI 1965. Rekonsiliasi yang berusaha mengklaim bahwa PKI adalah korban, bukan pelaku makar pada tanggal 30 September 1965 tampaknya akan sulit terwujud, bahkan akan terus membuka luka lama, berupa dendam politik yang tidak berkesudahan. Saudara sekalian, sejarah telah membuktikan bahwa makar partai yang berpaham komunisme telah merenggut ribuan nyawa di negeri ini. Ini sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Jadi, masih perlukah kita melakukan rekonsiliasi? Puan dan Tuan, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah mengabaikan sejarahnya. Moshe Dayan, seorang ahli strategi militer Israel, bahkan menyatakan bahwa suatu bangsa tidak akan bisa bangkit kembali ketika, pertama, tidak peduli dengan sejarahnya. Yang kedua, tidak memiliki perencanaan yang matang dan detail, melainkan spontanitas dan tidak detail. Yang ketiga, tidak memiliki literasi tinggi atau malas baca. Bangsa ini pun telah mengalami pahit getirnya kehidupan akibat sering melupakan sejarah, tidak mengambil pelajaran darinya, dan membiarkan sejarah itu terus berulang kembali. Komunisme yang pernah mengejawantah ke dalam PKI telah terbukti melakukan makar baik terhadap ideologi Pancasila maupun kekuasaan pemerintahan yang sah. Namun moderasi demi moderasi terhadapnya, mengapa justru dilakukan melalui kebijakan publik yang saya katakan makin terasa. Jika kita tidak waspada, pasti ya ideologi yang jelas bertentangan dengan sebagian besar anak bangsa Indonesia ini akan bangkit kembali melalui kebijakan publik yang makin menguatkan posisinya. Saudara sekalian, ideologi itu tidak akan pernah mati. Sekalipun ideologi itu tidak bersesuaian dengan fitrah manusia. Eksistensinya untuk menguji seberapa tangguh bangsa ini memahami, mematuhi, serta mengadaptasikan ideologi bangsa yang dianut, yakni tentang Pancasila. Pancasila sebagai mahakarya umat Islam bersama kaum nasionalis mesti dijadikan sebagai tameng perlawanan terhadap komunisme. Namun, perlawanan itu akan tak berarti ketika religiusitas bangsa ini makin ambyar alias rapuh. Musuh bersama kita adalah komunisme dengan segala pengejawantahannya, bukan Islam dengan segala ajarannya, termasuk fikih siasah perihal kekhalifahan. Bukan kekhilafahisme, itu bukan ya. Khilafahisme bukan ideologi. Umat ini harus memahami ya bagaimana menempatkan fikih untuk diyakini, dipelajari, didakwahkan. Yang penting tidak ada
yang namanya pemaksaan, penggunaan kekerasan, apalagi menggunakan makar. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.